Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Nak Petani. Pada video saya kali ini sehubungan banyak teman-teman yang bertanya tentang kendala yang dihadapi, terutama daun timun yang mudah kuning sehingga waktu panen yang dilakukan sangat singkat. Oke, oleh karena itu sekarang saya akan membahasnya apa yang saya tahu pada teman-teman semua. Semoga penjelasan saya ini bisa bermanfaat bagi teman-teman khususnya petani mentimun. Oke teman-teman, sekarang saya akan menjelaskan apa saja yang menyebabkan tanaman mentimun mudah kuning dan akhirnya mati. Untuk yang pertama yaitu pH tanah yang rendah, karena kita sudah sama-sama mengetahui bahwa di pH tanah yang rendah akar akan sulit mencari nutrisi yang ada di dalam tanah, yang menyebabkan tanaman tersebut kekurangan nutrisi, dan lama-kelamaan tanaman tersebut kuning dan akan mati. Dan juga di pH tanah yang rendah biasanya jamur atau mikroba jahat yang ada di dalam tanah akan lebih mudah berkembang, biasanya menyebabkan bagian akar maupun bagian pungkil tanaman akan membusuk dan lama-kelamaan akan mati. Oleh karena itu, untuk mensiasati supaya pH tanah tetap normal, kita harus melakukan pengocoran kalsium. Bagusnya 7 hari sekali kita lakukan pengocoran kalsium supaya pH tanah di sekitar perakaran tanaman ini tetap normal. Jadi pengocoran kalsiumnya langsung kita lakukan pada lubang tanam. Oke, untuk kalsium yang digunakan, kalau saya menggunakan kalsium yang berasal dari dolomit. Jadi 2-3 kilo dolomit kita rendam ke dalam 200 liter air, dan per tanaman kita kocorkan sebanyak 200 hingga 250 mili. Oke, untuk yang kedua yang menyebabkan mentimun mudah kuning dan akhirnya mati yaitu sering melakukan pemupukan dengan pupuk kimia di area perakaran atau lubang tanam tanaman mentimun. Karena makin bertambahnya usia tanaman mentimun, takaran pupuk yang kita masukkan atau kita kocorkan akan semakin meningkat. Maka dari itu lama-kelamaan efek dari pupuk yang kita kocorkan akan membuat akar maupun pungkil batang nantinya akan membusuk dan lama-kelamaan menguning dan mati. Oleh karena itu, lebih tepatnya setelah kita lakukan pemupukan 1 atau 2 kali pada lubang tanam, yaitu pada awal-awal penanaman, kita lakukan pemupukan untuk ketiga kalinya di lubang pupuk yang telah kita buatkan dengan jarak 10 hingga 15 cm dari lubang tanam. Jadi intinya kita hanya 2 kali, paling banyak 3 kali kita lakukan pemupukan di daerah lubang tanam, kemudian pemupukan selanjutnya kita lakukan di lubang pupuk. Untuk yang ketiga atau yang terakhir yang menyebabkan tanaman mentimun mudah kuning dan mati yaitu kekurangan unsur hara, terutama di masa generatif. Biasanya mentimun itu akan terserang kuning daun pada saat masa generatif yang memerlukan asupan nutrisi yang lebih banyak, karena kita ketahui untuk buah mentimun itu sangat besar dibandingkan buah lainnya, sehingga nutrisi yang diperlukan pun banyak. Kalau nutrisinya kurang, otomatis tanaman mentimun akan kuning dan akhirnya akan mati. Perlu teman-teman ketahui, mentimun yang saya tanam ini hari ini memasuki masa panen yang ke-21 kalinya. Jadi setiap hari saya lakukan pemanenan, dan sekarang baru mulai buah paling atas. Oke, seperti ini teman-teman. Dan daun baunya sudah saya buang semua, dan nantinya
Tidak lama lagi lubang pupuk ini akan saya tanami kacang panjang karena di awal tempo hari, dan ini akan saya tumpang sarikan dengan tanaman kacang panjang. Mudah-mudahan mentimun ini bisa tembus 30 kali pemanenan, karena bagian atasnya daunnya masih hijau dan masih terjadi pertumbuhan seperti ini. Satu kali teman-teman, jadi setiap hari saya lakukan pemanenan. Oke teman-teman, sekian dulu video saya kali ini. Semoga video saya kali ini bisa bermanfaat. Nantikan video selanjutnya. Saya akhiri dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.